Berjalan sudah 5 tahun lebih sedikit hukuman itu, Jessica Kumolo Wongso dinyatakan bebas. Walaupun bebasnya bersyarat ya. Hola netizen yang tercinta, Jessica Wongso sudah bebas bersyarat. Jessica bebas bersyarat karena berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan. Pengacara Jessica, Otto Hasibuan, menjelaskan sejumlah kegiatan yang dilakukan kliennya selama mendekam di penjara. Dia mengajari orang berbahasa Inggris, dia mengajari orang yoga, dia juga mengerjakan kerajinan-kerajinan. Ya, begitulah kata Otto Hasibuan. Selain itu, Otto Hasibuan juga mengatakan bahwa Jessica sempat memberikan hadiah untuk cucunya yang baru lahir, berupa hasil kerajinan dari hasil yang dibuatnya selama di penjara. Bebasnya Jessica saat ini karena upayanya sendiri yang telah berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan, karena memberikan manfaat tidak hanya pada diri sendiri tapi juga sekitar. Jessica menyebut seluruh kegiatan itu dilakukan untuk menjaga kewarasannya, karena saat awal mendekam di penjara dia mengaku sangat sedih atas apa yang dialaminya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bebas bersyarat Jessica Kumolo Wongso. Banyak juga tadi yang bertanya dan banyak juga yang bingung terhadap perhitungannya. Kenapa bisa bebas? Jadi begini kawan-kawan, seorang terpidana memiliki hak untuk mengajukan bebas bersyarat apabila sudah menjalani hukuman 2/3 dari vonisnya ya. Mengacu ke kasus Jessica divonis 20 tahun. Dia sudah menjalani sampai hari ini 8,5 tahun lebih kurang. Remisi pengurangan tahanannya itu, pengurangan hukumannya di total 58 bulan. Itu kalau 60 bulan itu udah kredit motor ya. 5 tahun berarti kalau 60 bulan. Berarti dia 65 tahun kurang 2 bulan. Tambah 8,5. Kira-kira gitu. Berarti dia sudah 13 tahun lebih. 2/3 dari 20 tahun itu lebih kurang 13 tahunan ya. Artinya memang secara prosedur Jessica Kumolo Wongso berhak mengajukan bebas bersyarat. Jadi tidak ada yang salah di situ ya kawan-kawan. Tadi ada juga di video yang lihat dia berhitung seperti berhitung kalkulator, nggak dapat dia kenapa bisa 8,5 tahun sudah bisa bebas, kenapa bisa ada 58 bulan remisi dan sebagainya gitu. Jadi itu dia jawabannya. Terpidana sudah menjalani hukuman 2/3 dia bisa mengajukan bebas bersyarat. Nah, siap-siap bakal disorot lagi nih. Buat kalian yang belum tahu bebas bersyarat apa, silahkan searching aja lah ya. Belajar mandiri. Setelah muncul filmnya baru proses lagi. Gara-gara apa? Viral. Oke, langsung ke prediksi aja kali ya. Ini yang punya acara podcast udah pada nge-DM nih pasti buat diajakin podcast. Nah, nanti kalau emang boleh nih ya, podcast kayak gitu, bakal ada obrolan yang bikin kita bertanya-tanya lagi pasti. Ini kasusnya bakal diproses lagi, viral lagi. Itu kayak gitu bakal terus berulang sebenarnya. Makanya nih kita nggak tahu nih bebas bersyaratnya itu apakah boleh diundang di podcast-podcast kayak gitu atau enggak. Harusnya sih boleh ya. Yang penting kan seluruh persyaratannya tetap dipenuhi. Dan ini netizen bakal terus berburu tentang info-info yang di masa lalu lah ya. Mending kalian cek aja berita-beritanya yang banyak biar kalian tahu dulu kasus ini. Selamat ya untuk Jessica Wongso yang hari ini dibebaskan dari penjara ya, bebas bersyarat ya, dimana kita semua tahu kalau Jessica Wongso ini dituduh sebagai Mirna dalam kasus kopi sianida 2016 lalu ya, dan ditahan sejak tahun 2016 ya, dan harusnya dia ini bebas resmi itu tahun 2032, tapi ya berkat kegigihan lawyernya Pak Otto Hasibuan dan juga semua orang yang menyayangi Jessica ya, termasuk para netizen Indonesia dan juga saya pribadi ya, yang berharap Jessica bisa bebas. Akhirnya doa-doa kami tersebut dikabulkan ya, dan hari ini Jessica boleh menghirup udara segar ya. Terima kasih untuk Pak Otto Hasibuan ya, dan kawan-kawan lawyer yang sudah berjuang membela kebenaran, di mana Jessica Wongso secara pribadi juga terang-terangan ya menolak gitu, mengakui perbuatan kalau dia itu yang sudah membunuh Mirna. Dia tetap bersikeras ya, dia tidak mau mengakui perbuatan
yang tidak pernah dilakukannya. Saya benar-benar salut dengan pendirian Jessica ya, dan akhirnya doa kita semua didengar Tuhan dan hari ini bebas ya. Selamat ya Jess ya, dan semoga ya pihak berwajib nggak menyetop kasus ini ya, tapi terus mengusut dan menyelidiki siapa dalang Mirna dan pelaku Mirna ya, karena ya kita sih semua tahu ya, orang yang terdekat dengan dia mungkin ya yang sudah menghabisi nyawanya si Mirna ini ya. Ya, selamat bertemu dengan keluargamu ya Jessica, papa mama dan keluarga besarmu. Kami ikut bersyukur dan bahagia ya mendengar berita tentang kebebasan kamu hari ini ya. Jessica Kumala Wongso bebas. Ya bener banget, lo gak salah dengar bahwa Jessica Kumala Wongso terdakwa kasus pembunuhan berencana almarhum Mirna hari ini bebas. Tepat tanggal hari ini di 18 Agustus 2024, Jessica Kumala Wongso bebas akibat remisi yang memang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada dia. Nggak tanggung-tanggung, remisinya adalah sebanyak 58 bulan 30 hari. Kalau kita runut, memang kasusnya di tahun 2015 dulu, Jessica Kumala Wongso terduga pembunuh berencana dari kasus cyanida yang dialami oleh almarhum Mirna itu dituntut dengan hukuman mati. Sidang lewat, lalu akhirnya dia dinyatakan bersalah dan dituntut lebih ringan, yaitu sebanyak 20 tahun penjara. Berjalan sudah 5 tahun lebih sedikit hukuman itu, Jessica Kumala Wongso dinyatakan bebas. Walaupun bebasnya bersyarat ya, yang artinya dia harus wajib lapor sampai dengan tahun 2032. Dalam kejadian ini yang gue heran itu cuma satu gitu. Nggak cukup banyak bahwa ada orang yang dihukum karena pembunuhan berencana dari hukuman mati turun jadi 20 tahun dan sekarang menjalani masa tahanan hanya 5 tahun lebih sedikit saja. Kasus yang memang menggemparkan di tahun 2015 ini menyoroti adalah terkait dengan pembunuhan berencana ini. Bukti-bukti udah jelas bahwa Jessica dihukum karena pembunuhan berencana. Walaupun memang beberapa tahun lalu gitu ya, sempat ada di Netflix yang menceritakan tentang pembunuhan ini dan disangka bahwa Jessica tidak bersalah. Apa pendapat kalian tentang kebebasan Jessica pada hari ini? Komen. Apa sih yang dimaksud dengan bebas bersyarat dan apa sih yang menyebabkan Mbak Jessica Kumala Wongso ini bisa bebas bersyarat? Kita bahas sedikit ya, tapi yang kita bahas di sini bukan masalah kasusnya, melainkan hanya fokus pada kenapa dia bisa bebas bersyarat ya. Seperti yang kita tahu bahwa hari ini Minggu 18 Agustus 2024, Mbak Jessica Kumala Wongso ini telah dibebaskan dari penjara dengan status bebas bersyarat ya guys ya. Kita flashback sedikit ke belakang bahwa Mbak Jessica ini telah ditahan sejak 30 Juni 2016 atas kasus meninggalnya Mirna Solihin, yang dimana Mbak Jessica ini sebagai tersangka dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara guys. Jadi udah sekitar 8 tahun ya kalau dihitung sampai hari ini ya. Nah, setelah menjalani masa hukuman selama sekitar 8 tahun itu, Mbak Jessica Kumala Wongso ini akhirnya dibebaskan secara bersyarat. Apa sih arti bebas bersyarat itu? Ini saya kutip dari CNN Indonesia guys ya. Ini gue bacain aja ya biar nggak salah ya. Jadi menurut pasal 1 Permenkumham nomor 7 tahun 2022, pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak pidana ke kehidupan masyarakat usai memenuhi syarat yang ditentukan. Dan pembebasan bersyarat juga merupakan salah satu bentuk hak yang diterima narapidana. Pemberian tersebut harus bermanfaat bagi narapidana dan keluarganya. Pemberian bebas bersyarat juga perlu mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Tak hanya itu, pemberian bebas bersyarat juga bermaksud untuk memberi motivasi dan kesempatan ke narapidana guna mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan keterampilan saat berbaur dengan masyarakat. Itu yang gue baca, kalian bisa baca sendiri juga guys ya. Dan ada 8 poin ketentuan bebas bersyarat di sini, tapi kita langsung aja ke poin ke-8 guys ya. Yang ke-8, surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah dan kepala desa atau nama lain yang menyatakan narapidana dan anak pidana tidak akan melarikan diri dan atau melakukan
melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana dan anak pidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat tersebut. Jadi intinya kenapa Mbak Jessica ini bisa bebas bersyarat, ya artinya Mbak Jessica ini telah memenuhi poin-poin untuk ketentuan bebas bersyarat itu tadi guys ya. Dan sebagai narapidana atau anak pidana yang bebas bersyarat ini, Mbak Jessica ini tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar hukum apapun, dan dia juga tidak boleh melarikan diri gitu guys ya, dari yang gue baca ya. Jadi mungkin bisa kita simpulkan secara awam nih bahwa bebas bersyarat itu artinya dia ini bebas tapi dia masih dalam pantauan, dia tidak boleh melakukan hal yang melanggar hukum dan juga tidak boleh melarikan diri. Nah setahu saya sih kalau nggak salah nanti dia akan ditinjau lagi selama masa bebas bersyarat ini gimana perlakuannya atau kelakuannya baikkah di luar sana, dia tidak melanggar aturan-aturan bebas bersyarat kah gitu ya, baru nanti akan dikasih lagi putusan akhirnya gitu guys ya. Dan dari statement pengacaranya sih tadi gue lihat katanya sih pengacaranya atau tim pengacaranya ini juga nggak ada melakukan upaya untuk Mbak Jessica ini bebas bersyarat, tidak ada mengajukan surat apapun, tapi murni Mbak Jessica ini memang memenuhi syarat untuk bebas bersyarat itu gitu guys ya. Dan memang juga kan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus kemarin, jadi memang banyak narapidana yang biasanya mendapatkan potongan masa tahanan, pembebasan bersyarat dan lain sebagainya gitu ya, sebagai bentuk kayak ya kemerdekaan lah gitu guys ya. Oke gitu guys ya informasinya, mungkin ada kurang dan lebihnya juga. Disclaimer gue tadi cuma baca dari artikelnya CNN begitu ya. Kalau ada teman-teman yang mau koreksi atau menambahkan informasi silahkan ya di kolom komentar aja. Oke gitu guys ya, gimana menurut kalian? Saya Mbak Jessica.